Alhamdulillah kami sudah berkumpul di sini beberapa tokoh dan petani-petani Desa Tepulai Bugis ya untuk membuat ataupun mengaplikasikan pupuk eco farming, pupuk organik ini ya. Ini adalah pupuk yang tidak mengandung zat kimia. Ya kan, tidak mengandung zat kimia. Kemudian kita akan mengaplikasikannya dan testimoni langsung di Desa Tepulai Bugis, tepatnya di Paretepe ya. Paretepe ini kita coba tanah di sini apakah tingkat kesuburannya bagus atau memang harus perlu dipupuk lagi. Mari kita sama-sama mencobanya. Ini medianya adalah tanah ya, tanah, kemudian ada air. Nah, selanjutnya alat yang akan kita gunakan ada alat pengukur. Ini adalah alat pengukur kesuburan tanah. Nah, ini alatnya. Semua saya akan perlihatkan semua nanti di depan para petani kita yang ada di sini. Baik, kita mulai satu persatu. Oke, pertama kita butuh listrik mungkin Pak. Pak Naja mungkin ada listriknya yang kita mau ya, tempat cucuk. Ada mungkin. Di sini ada ya. Ya, boleh kita pindah ke situ saja. Oh iya ya. Kita pindah ke situ. Sebenarnya kamu yang pindah gitu ya. Pindah ke situ aja. Kanan. Kita bola. Ya. Seperti goyang Pak lah. Nah, di sini kita masukkan dulu tanah ya. Ini tanah media yang ada di tanah Paretepe ini, tanah Tepulai Bugis. Kita masukkan dulu ya, untuk mengukur tingkat kesuburan tanahnya. Kita aduk ya. Tuh. Mungkin jangan lampu ya. Kita lampu yang kelihatan aja langsung. Oke, nanti saya potong lagi. Halo Pak. Masuk komandan. Ya. Bapak, para petani, ini adalah produk eco farming. Produk ini adalah pupuk organik yang mengandung mikroba. Jadi dia bukan pupuk kimia. Ya, kalau zat pupuk kimia itu adalah pupuk yang langsung diserap oleh tanaman. Kalau ini sifatnya adalah mengurai unsur hara yang ada di dalam tanah. Apa itu unsur hara dalam tanah? Adalah zat-zat yang akan diisap oleh akar dan akan dipakai untuk daun dan untuk buah oleh tanaman. Itu unsur hara namanya. Ada 13 macam zat, kami perlu saya katakan sama-sama, nanti kita buka aja di Google apa-apa aja yang ada di dalam unsur hara tanah itu. Ya kan, ada 13 unsur. Nah, kegunaan eco farming ini adalah mengurai ibaratnya kita. Masuk silakan. Ya. Nah, ini sifatnya adalah menguraikan unsur hara di dalam tanah. Artinya ibarat kita makan, ya kan? Kalau kita makan yang keras, itu perlu kunyahnya kuat. Harus dikunyah dulu baru bisa lembut. Nah, jadi ini bagaimana makanan untuk tanaman itu jadi lembut supaya cepat diisap sama tanaman unsur-unsur vitamin yang ada di dalam tanah kita. Nah, untuk mengetesnya ini, kegunaannya ini adalah kita harus testimoni dulu. Artinya saya di sini menggunakan media tanah yang ada di Paretepe ini untuk mengetes apakah ini pupuk cocok untuk di daerah kita apa tidak. Jadi sebelum sampai ke daerah-daerah yang lain, saya masuk dulu ke kampung halaman saya. Nah, untuk itu kita sediakan media di sini, kemudian kita siapkan alat tesnya, ya kan, apakah ini mampu untuk mengurai unsur hara ada yang ada tanah di Paretepe ini. Oke, kita mulai. Sebelumnya bahwa satu kotak ini kegunaannya untuk pemakaian pertama untuk 1 hektar. Jadi jangan kaget ya, kecil memang dan manfaatnya untuk 1 hektar tanaman. Ya kan, untuk 1 hektar lahan mau kita pakai. Terserah mau tanaman apa. Nah, kalau untuk sawit ini satu pohonnya bisa kita pemakaian pertamanya 4 liter. Bagaimana jadi 4 liter? Ini kita bikin induk dulu.
kita bikin induk, ya kan? Caranya adalah kita masukkan ini, mana yang sudah terbuka tadi? Nah, ya ini sudah buka ya, sama ya. Nah, bentuk pupuknya seperti ini. Bentuk pupuknya seperti ini. Nah, kayak jamu, ya kan? Nah, di sini, ini kita masukkan juga ke dalam 1 liter. Jadi 1 liter itu ukurannya seperti ini. Ini kan botol 1,5 liter. Nah, kita kurangi 1,5 liter dulu. Jadi ukurannya seperti ini. Ini nanti dijadikan induk. Mungkin ada yang bisa bantu untuk ambil ya. Bisa? Ya, wah, sedikit aja. Uang. Bagusnya dihancurkan dulu ya. Ya, ini mungkin. Kan? Apa-apa nak. Jadi nanti kalau memang bagus baru bisa kita belilah. Kalau memang bagus ya. Kita uji coba dulu sekarang ini cara membuatnya. Cara membuatnya. Ya, tidak ada unsur kimianya. Cuma ini mengandung organik. Bisa gemuk gitu. Ini barang sedikit tapi manfaatnya luar biasa. Oke. Nah, ini barang setelah kita masukkan 1 liter, digoncang, dihancurkan. Ya, dihancurkan. Nah, ini kalau kita aplikasikan, implementasikan ke kebun, ya kan? Ini untuk 1 hektar pemakaian pertama. Tapi kalau untuk pemakaian ketiga, keempat dan seterusnya bisa untuk 2 hektar. Oh, tambahannya. Ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya bagaimana di lapangan nanti? Ini jangan langsung dipakai. Jangan langsung dipakai. Ada baiknya disimpan dulu 2 atau 3 hari. Ya, dia memang dalam peraturan 15 menit setelah dipakai ini baru sudah boleh dipakai. Cuman mungkin mikroba di dalamnya ini kan mikroba cuma kita tidak lihat. Ya kan? Nah, itu kurang berapa efektif kalau tidak disimpan dulu. Jadi sifatnya kayak ragi. Jadi disimpan dulu. Nah, bukti bahwa dia akroma hidup, dia berbuih. Dan ini bisa tahan sampai 1 bulan, 2 bulan boleh tahan ini. Bagaimana caranya supaya tahan? Dikasih supaya mikrobanya hidup, dikasih dengan gula merah sedikit, biar mikrobanya tetap hidup. Kalau mau disimpan lama atau makanya sedikit-sedikit. Tapi karena sini kan rata-rata tidak ada yang punya 1 hektar, ya kan pasti lebih daripada itu semua. Nah, jadi pasti habis lah. Caranya, setelah kita simpan beberapa hari, ya kan, induknya ini kita masukkan apa namanya? Ini sekitar 40 ml. Ini kan 1 liter. Nah, cukup dimasukkan separuh saja. Ya, separuh saja. Ini bisa ditambah dengan air 15 liter sampai 17 liter. Artinya 1 tangki. 1 tangki ya. 1 tangki. Nah, tapi kalau untuk pemakaian pertama mungkin pakai ember saja nanti kita. Ya kan, masukkan ember, kita tuangin di barang. Nah, kita tuangin di barang. Ke air, ditambahkan air 15 liter lah. Nah, baru nanti diambil 1 ini kan sekitar 1 ini nih 1 liter nih. Dari inilah. Nah, jadi 1 pohon sawit itu 4 ini. Iya, 4 liter. Jadi setelah ditambah air ya. Jadi bukan yang ininya 4 liter bukan. Nah, jadi tambah. Gitu. Jadi cukup sedikit aja, cukup separuh seperti tadi itu. Nah, itu untuk 15 liter air. Nah, barulah kita bagi. Jadi kalau ini mau berapa liter ini? Ya, ini jadi 1 hektar. Berapa liter ini? Ya. Ini jadi Itu 1 hektar. nah sekarang 20 ml. Ini kan berarti kan 1000 ml ini. 1 liter sama dengan 1000 ml. Kalau dipakai 20 ya kan? Ya kan? Berarti bisa 50 kali. Kan begitu? Nah, 50 kali atau ya sekitar itulah. Ya kan? Nah, dikali dengan 15 liter air bisa mencapai 1 drum lebih air itu. Jadi ini untuk 1 drum lebih. Kalau mau langsung ya, tapi tak mungkin pula air ini balik lagi kita ke sana, balik lagi, tidak begitu. Berarti kita bawa yang ini saja. Itu maksudnya berapa mili kan? 1000 ml. Jadi kalau 20 ml kan cukup banyak itu, bisa untuk 2 hektar sebenarnya. Tapi karena kita baru pertama kali, kita harus gunakan untuk 1 hektar aja dulu.
Nah, minggu kedua nanti Jumat depan kasih lagi sekali, tapi di tempat yang lain. Barulah kita tunggu selama 15 hari. 15 hari baru Ya, kelihatan. ya. Satu ini dalam Ya, artinya efeknya itu 1 minggu itu sudah kelihatan. Tapi supaya buahnya juga berpengaruh ke buah, jangan hanya daun yang terjadi, juga buahnya kita kasih lagi sekali. Barulah nanti kita tunggulah apakah 2 minggu apa 3 minggu baru kita mau kasih lagi. Itu main semprot pun tak apa-apa lagi. Sikit-sikit aja lah. Tak apa-apa, karena ini mengandung anti hama. Jadi ada racun hamanya di sini. Maksudnya racun hama adalah setelah tanah tadi bagus, otomatis zat-zat yang ada dalam tanah tadi itu disimpan diisap sama pohon, sama akar, melalui akar ya. Pohon ini akan membentuk namanya imunisasi dalam tubuh dia, menolak semua kayak kita lah sekarang, ya kan? Dalam tubuh manusia itu kalau makanannya sehat, pasti sehat ya. Penyakit demam apa tidak mungkin terjangkit kepada manusia. Begitu juga pohon. Kalau makanannya bagus, insya Allah hama itu dia tolak sendiri. Nah sekarang baik, kita uji coba dulu. Ya ini sudah kita hubungkan ke listrik. Berarti yang ini sudah sudah jadi ya? Ya ini sudah jadi. Kebetulan ini sudah umurnya ini 2 minggu. Saya buat. Dulunya saya bikin satu ini saya bagi 2. Baru ke daerah-daerah kawan uji coba tanaman-tanaman lain. Berubah warnanya ya? Iya. Iya kalau sudah lama dia berubah dan baunya juga beda. Silakan, itu bau yang sudah lama ya. Nah ini yang baru, boleh. Berarti sebaiknya kalau tidak penyemprotan, Jangan penyiraman. Penyiraman saja lebih baik supaya dia lebih cepat meresap. Kalau penyemprotan lama prosesnya, lama kita mau putar-putar di pohon itu. Tapi kalau disiram saja, Ketiga mungkin bisa sudah bisa, betul. Iya. Pada sisa jam Intinya tanah dulu tanah kita gemburkan, kita baguskan. Jadi makanya ini sifatnya tadi saya katakan akan mengurai unsur hara tanah. Jadi penyuburan tanah ini sebenarnya dari tanaman. Jarak bos? Jarak tak tentu, tak ada masalah. Ya, nggak usah ya. Akar yang kita utamakan adalah akar. Jadi tanah sekitar akar. Jadi maunya pohon itu kan ya betul. Nah jadi jangan di ujungnya, di tengah-tengah daun, di tengah-tengah daun. Jadi kalau sekarang seperti ini ya mungkin 1 meter lah dari pohon, 1 meter dari pohon. Nah seperti itu. Oke ya, kita tes dulu ya kan. Nah ini tanah paret tepek ya kan. Oke, sekarang kita tambahkan salah satunya itu dengan pupuk eco farming. Bagaimana hasilnya? Nah, kita tingkatkan unsur hara tanahnya. Mana pengaduknya ini ya? Oke. Ya, ini ya tidak kita kasih ya. Kadang itu kadang tidak ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita nengok kubahnya langsung lebih kuat, keren ya. Jadi terang karena unsur hara tanahnya jadi sudah terurai. Nah seperti itulah tanaman kita nanti dia akan menerima langsung, menyerap ya. Nah ini yang tidak kita kasih, kadang ada ada ya. Ada lah cuman sedikit. Nah adalah ada ya, tapi kalau di sini oke. Dari sini kemudian kita akan turun ke lapangan, bagaimana cara peletakannya di lapangan. Nah, saya pikir untuk ini kita stop sampai di sini dulu karena ini cukup ramai ya. Nah ini air daripada lokasi ini ya. Oke ya, sekitar 15 liter. Nah silakan. Oke Pak Ridwan, tolong diisi itu sekitar ya ambil takarannya. Iya, oke. Nah, ini kita lihat Ridwan sudah. Iya. Bukan yang dalam botol aja, Ya, ini masukkan aja lah sini. Ya kan. Oke. Ya, sekitar 20 ml. Kami terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan
jadi wasilah untuk eco farming selanjutnya ke depan seperti apa di Tekulai Bugis ini. Insya Allah minggu depan atau 2 minggu akan datang, saya akan datang lagi untuk melihat hasil daripada testimoni pada hari ini. Demikian dari eco farming, dari PT BES, Go Berkah, No Riba.